John Herban terpukau aksi Johnson Shield. Erick Thohir lakukan proses naturalisasi timnas. Kejutan datang. Khususnya buat tim senior, kita memang hari ini ingin mempertebal dan menjaga kesempatan kita untuk lolos Piala Dunia. Dan seperti kita tahu, kedua pemain yang dinaturalisasi adalah pemain-pemain yang dibutuhkan untuk memperkuat. Kebetulan kemarin salah satu pemain kita cedera, jadi ini yang memang kita ingin coba supaya kesempatan kita maksimal. Ada usia-usia yang masih setengah-setengah senior gitu ya, itu ada beberapa. Demikian juga dengan kebutuhan ada beberapa. Ini lagi ya, mudah-mudahan ada cepat proses yang kita lakukan juga supaya bisa berkelanjutan kawan-kawan, dan supaya kita bisa cepat ya dalam pertandingan berikutnya kita punya lagi pemain-pemain yang lainnya gitu. Dan insya Allah semua dari komitmen yang kami lakukan dan tentu target-target yang sudah diberikan kita akan lakukan secara maksimal. Dan sekali lagi terima kasih dukungan yang dilakukan oleh Komisi 10 selama ini. Setuju semua ya? Oke, terima kasih. Kita tapi tetap resmi harus baca dulu kesimpulannya ya. Minta waktu beberapa menit. Komisi 10 DPR RI memperhatikan dan menimbang permohonan pertimbangan kewarganegaraan RI Absennya sang Il Capitano di skuad Garuda menimbulkan sedikit kepanikan. Sang kapten Jaizes mengalami cedera yang memaksa John Herban harus mencoret namanya dari daftar panggilan di FIFA Matchday Juni 2026 mendatang. Namun pelatih asal Inggris itu tak tinggal diam, ia kembali melakukan pantauan untuk mencari pengganti Jaizes yang sepadan. Gerak cepat dilakukan dengan merencanakan memproses 5 pemain keturunan. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, satu nama yang mencuat adalah Johnson Shield, pemain bertahan milik klub Inggris Sunderland dan kini sudah dipinjamkan ke tim Bundesliga Wolfsburg. Pemanggilan Johnson Shield bukan tanpa alasan, ia dinilai mampu mengemban tugas yang ditinggalkan Jaizes. Kita tunggu saja kejutan yang sedang dipersiapkan John Herban dan Federasi di FIFA Matchday Juni 2026 mendatang, dan kita akan mengulas lebih dalam mengenai berita ini. Visi seorang John Herban adalah tentang ketangguhan mental, dan ketangguhan itu tidak pernah lahir dari kenyamanan. Sang pelatih asal Kanada ini baru saja melontarkan sebuah permintaan yang cukup mengejutkan kepada PSSI. Alih-alih menggelar laga persahabatan di hadapan puluhan ribu supporter fanatik di Stadion Gelora Bung Karno, John Herban justru meminta agar timnas Indonesia lebih banyak menjalani laga tandang atau away pada agenda FIFA Matchday mendatang. Keputusan ini bukan tanpa alasan yang kuat. Menjelang perhelatan akbar Piala Asia 2027, Herban mensyaratkan bahwa skuad Garuda butuh asahan mental di bawah tekanan atmosfer lawan. Baginya, menang di kandang adalah hal biasa, namun mampu berdiri tegak di tengah cemoohan supporter lawan adalah ciri dari tim juara. Herban ingin para pemainnya keluar dari zona nyaman. Ia ingin melihat bagaimana Martin Paes dan kawan-kawan mengatasi kelelahan perjalanan jauh. Perbedaan iklim hingga intimidasi psikologis di markas lawan. PSSI sendiri merespon permintaan ini dengan penuh pertimbangan. Meski secara komersial laga kandang lebih menguntungkan, federasi menyadari bahwa manfaat teknis dari laga away sangatlah besar untuk menaikkan level permainan. Herban percaya jika timnas Indonesia ingin bersaing dengan raksasa-raksasa Asia di masa depan, mereka harus terbiasa mencuri poin di kandang lawan. Ini adalah langkah awal dari pembentukan karakter Garuda yang tak kenal takut. Perdebatan mengenai efektivitas strategi ini pun mulai merebak. Namun bagi John Herban, jika Anda ingin menjadi yang terbaik, Anda harus berani menghadapi yang terbaik di tempat paling sulit sekalipun. Agenda FIFA Matchday bulan Juni sudah di depan mata, dan lawan-lawan yang telah disiapkan bukanlah tim sembarangan. John Herban nampaknya benar-benar ingin menguji kapasitas anak asuhnya dengan memilih lawan yang secara peringkat FIFA
berada di atas Indonesia. Dua nama besar yang muncul di radar adalah Oman dari kawasan Timur Tengah dan Mozambik dari benua Afrika. Mari kita bedah mengapa kedua tim ini menjadi ujian yang sangat sempurna bagi progres timnas kita. Oman adalah representasi dari sepak bola Timur Tengah yang disiplin, taktis, dan memiliki fisik yang kuat. Secara peringkat FIFA, Oman jauh berada di atas Indonesia dan mereka seringkali menjadi batu sandungan bagi tim-tim besar di kualifikasi Piala Dunia. Menghadapi Oman akan menguji sejauh mana pertahanan kita mampu meredam kecepatan serangan balik dan ketenangan mereka dalam penguasaan bola. Ini adalah ujian taktis bagi Herman untuk melihat apakah skema permainannya bisa berjalan melawan tim yang lebih mapan. Di sisi lain, Mozambik menawarkan gaya permainan yang berbeda. Tim asal Afrika ini dikenal dengan kekuatan fisik, kecepatan individu yang meledak-ledak, dan determinasi tinggi. Menghadapi Mozambik akan memberikan pengalaman baru bagi pemain kita untuk beradu fisik dan stamina selama 90 menit penuh. Pemilihan lawan yang memiliki karakteristik berbeda ini menunjukkan bahwa Herman ingin tim yang memiliki kemampuan adaptasi yang luas. Ia tidak mencari kemenangan mudah untuk sekedar menaikkan peringkat, melainkan mencari pelajaran berharga dari setiap menit pertandingan. Publik sepak bola tanah air kini menanti mampukah Garuda melampaui ekspektasi saat berhadapan dengan lawan-lawan tangguh ini, ataukah kita masih harus banyak belajar untuk bisa bersaing di level yang lebih tinggi. Di tengah antusiasme menyambut laga melawan Oman dan Mozambik, sebuah kabar mengejutkan datang dari meja kepelatihan. John Herman secara resmi memutuskan untuk tidak memanggil Jai Izzes dalam daftar skuad FIFA Matchday Juni 2026. Keputusan ini diambil setelah kapten skuad Garuda ini mengalami cedera saat Sassuolo menumbangkan AC Milan di Serie A. Pencoretan ini disebut-sebut sebagai bagian dari strategi rotasi dan kebutuhan untuk mencoba opsi lain di lini belakang. Mengingat John Herman menginginkan pemain yang fit secara fisik. Namun bagi banyak pengamat, keputusan ini terasa sangat beresiko menghadapi lawan berat tanpa bek terbaiknya bisa menjadi bumerang bagi timnas. Di sisi lain, Herman nampaknya ingin melihat bagaimana lini belakang Indonesia berfungsi tanpa kehadiran sosok Jai Izzes. Ini adalah perjudian besar jika pertahanan kita keropos saat melawan Oman dan Mozambik. Maka Herman harus mencari pemain yang setara dengan kualitas sang kapten. Teka-teki di balik pencoretan Jai Izzes perlahan mulai terkuak melalui kabar yang jauh lebih sensasional. John Herman dikabarkan tidak sekadar mencoret pemain, melainkan sedang mempersiapkan sebuah senjata rahasia baru yang lebih mematikan sebagai opsi pengganti. Kabar dari balik layar menyebutkan bahwa sang pelatih sedang melakukan observasi intensif terhadap seorang bek tangguh yang berkompetisi di kasta tertinggi Liga Jerman Bundesliga. Nama pemain tengah Wolfsburg Jansen Sill mulai mencuat ke permukaan sebagai kandidat kuat yang sedang diproses untuk program naturalisasi demi memperkuat lini pertahanan Garuda. Langkah Herman yang terjun langsung memantau dan melobi pemain di Eropa menunjukkan betapa seriusnya ia dalam membangun skuad impian. Bek dari Bundesliga ini diprediksi memiliki kualitas yang setara atau bahkan di atas standar yang ada saat ini dengan keunggulan pengalaman bermain di salah satu liga terbaik dunia. Jika proses lobby dan naturalisasi ini berhasil, maka hilangnya nama Jai Izzes mungkin bisa menutup lubang yang ditinggalkan Jai Izzes di FIFA Matchday. Herman ingin pertahanan yang tidak hanya kuat dalam bertahan, tapi juga cerdas dalam membangun serangan dari bawah. Karakteristik yang sangat menonjol di Bundesliga. Upaya Herman ini membuktikan bahwa ia memiliki visi jangka panjang yang sangat ambisius. Ia tidak hanya mengandalkan sumber daya yang sudah ada, tapi terus berburu bakat terbaik di seluruh penjuru dunia yang memiliki darah Indonesia. Kehadiran bek Bundesliga ini nantinya diharapkan bisa menjadi kepingan terakhir dalam puzzle pertahanan Garuda yang kokoh, disiplin, dan disegani di tingkat internasional. Pada akhirnya setiap keputusan besar selalu melahirkan pro dan kontra. Namun di tangan seorang John Herman, timnas Indonesia tidak lagi bermain untuk sekadar berpartisipasi. Kita sedang membangun sebuah identitas baru di mana keberanian untuk mencoba hal sulit adalah kunci dari sebuah kemajuan. Laga yang menantang, pemilihan lawan yang lebih kuat hingga pergantian pemain kunci dengan talenta kelas dunia adalah bagian dari perjalanan panjang menuju Piala Asia 2027. Mungkin saat ini kita merasa cemas dengan hilangnya nama-nama familiar. Namun ingatlah bahwa perubahan besar seringkali membutuhkan pengorbanan yang juga besar.
John Herman sedang memasak sesuatu yang istimewa untuk masa depan sepak bola kita. Apakah sebuah rencana berani ini akan membuahkan hasil manis ataukah menjadi pelajaran pahit yang harus kita telan? Hanya waktu dan hasil di lapangan hijau yang akan menjawabnya.